Sejak dimunculkan pertama kali pada antologi komik Amazing Fantasy edisi 15, Agustus 1962 lalu, Spider-Man telah terbukti menjadi salah satu pahlawan super yang paling terkenal dan dicintai dalam sejarah perkomikan. Dalam film-film blockbuster, film apapun yang mengangkat tema si manusia laba-laba ini pada umumnya meraih sukses. Dengan film Spider-Man yang telah dan akan tayang di bioskop, dengan sedikit campur tangan dari Marvel Studios, sedikit banyak tentunya melibatkan plot cerita dari komik maupun seri kartunnya. Dan dari semua komik maupun serial kartun yang telah dirilis, terdapat beberapa kisah yang pastinya bakalan sangat keren jika diangkat dalam versi layar lebar. Nah, berikut adalah 5 cerita Spider-Man yang menarik untuk diangkat ke layar lebar versi Channel Cinema. Kematian Jane the Wolf. Selama bertahun-tahun, Spider-Man harus bertarung menghadapi puluhan penjahat ya, seperti misalnya Dr. Octopus atau Green Goblin. Tapi ketika Kapten Polisi Jane the Wolf dibunuh di rumahnya sendiri, bukan penjahat besar yang harus disalahkan, melainkan pembunuh berantai yang gemar berhayal bernama The Sin Eater, yang karena pilihan korbannya itu, akhirnya The Sin Eater menjadi incaran Spider-Man. Pembunuhan keji ini membuat Peter Parker sekali lagi harus berhadapan dengan kejahatan jalanan di kota New York. Dan ambisinya untuk membalas dendam baru bisa terhenti saat Daredevil turun tangan dan menawarkan bantuannya kepada Spidey untuk menangkap si pembunuh. Nah, kisah yang satu ini nih guys, jika diangkat ke layar lebar pastinya keren abis ya, di mana Spider-Man harus bekerja bahu-membahu dengan Daredevil untuk menegakkan keadilan. Spider-Man si cerewet nan lincah berduet dengan Daredevil, sang pahlawan buta dengan kejelian dan ketenangannya. Duh, kalau beneran ada, nggak sabar nih nunggunya. Back in Black. Pernah nggak kamu melihat Spider-Man mengamuk dan menghajar penjahat tanpa memakai topeng dan berniat melakukan pembunuhan? Wah, ceritanya pasti seru ya. Marvel Civil War kamu ketahui dalam Marvel Cinematic Universe melibatkan konflik antara Iron Man dan Captain America. Dan Peter Parker tidak memiliki bagian penting dalam kisah ini. Namun dalam komik, selama dan selepas peristiwa tersebut diceritakan terdapat kisah yang melibatkan Spider-Man, Mary Jane, dan Bibi May. Diceritakan sebuah peluru dari pembunuh bayaran mengenai Bibi May alias Bibi Peter Parker yang menyebabkan sang Bibi dalam kondisi sekarat. Peter Parker sangat marah dan melepas kostum merah yang biasa ia pakai, kemudian menggantinya dengan kostum berwarna hitam dan kemudian berencana membunuh penjahat tersebut. Hah? Spider-Man akan membunuh? Yes, benar. Spider-Man yang kita kenal cerewet dan humoris berencana akan melakukan pembunuhan, guys. Kisah satu ini tertuang dalam komik Spider-Man berjudul Back in Black. Melihat Peter Parker kehilangan kontrol diri dan menjadi jahat, mungkin bukan jenis cerita yang disukai para fansnya ya, tapi ada beberapa adegan yang pastinya cool untuk ditampilkan di layar lebar. Seperti misalnya beberapa kali Spider-Man dengan kostum hitam kerennya sengaja membuka topeng di depan penjahat. Dan puncak ceritanya adalah ketika Peter menanggalkan kostumnya dan menghajar habis-habisan sang penjahat untuk menunjukkan bahwa yang bermaksud membalas dendam bukanlah sosok Spider-Man, melainkan orang yang ada di balik topeng tersebut, yaitu Peter Parker sendiri. Well, pastinya momen tersebut adalah momen yang setiap penggemar Spider-Man ingin saksikan di layar lebar kan guys? Kraven's Last Hunt. Dikenal sebagai sosok hero dan memiliki kekuatan super, tentunya menimbulkan rasa dengki dan iri ya di hati beberapa orang. Inilah kisah mengenai sosok yang dijuluki Kraven the Hunter, yang menyimpan rasa iri dan dengki kepada Spider-Man dan bertekad membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada sosok superhero tersebut. Kraven akhirnya memburu, menembak, dan kemudian mengubur si manusia laba-laba.
Kraven kemudian berusaha meniru Spidey menjadi pahlawan bertopeng dan mencoba menumpas kejahatan dengan cara main hakim sendiri seperti layaknya Deadpool dan berusaha membuktikan bahwa aksinya jauh lebih baik daripada Spider-Man. Akhirnya Peter Parker memang kembali ya setelah ia terbebas dari efek obat penenang yang ditembakkan Kraven dan menggali kuburnya sendiri. Kemudian akhirnya meringkus Kraven. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa Spider-Man bukanlah hanya sebuah topeng, nama atau julukan atau kostum berwarna-warni saja. Spider-Man merupakan perwakilan sang Peter Parker sendiri dengan aksinya yang jarang bisa diikuti oleh pahlawan lainnya. Dengan semakin banyaknya cerita komik yang diangkat ke layar lebar, film yang menceritakan kisah-kisah seperti ini mungkin bisa ya mengingatkan kita semua mengapa Spidey bisa dibilang merupakan sosok pahlawan yang lain daripada yang lain. Tapi di balik itu semua, kisah Spidey yang bangkit dari kubur sangat menarik jika diangkat ke layar lebar ya. Agent Venom. Sulit dipercaya bahwa setelah beberapa film Spider-Man sudah dibuat, Venom hanya muncul satu kali saja. Sebenarnya memang penjahat favorit banyak orang ini dimunculkan ke layar lebar dalam peran tunggal, dan dalam film solonya ini, Venom dikisahkan sebagai sosok anti-hero dan diperankan oleh Tom Hardy. Tapi ada kisah keren lainnya yang masih berhubungan dengan Venom yang perlu diangkat dalam satu cerita layar lebar dengan Spider-Man guys. Kisah tersebut adalah kisah terkait Agent Venom. Agent Venom sendiri merupakan perubahan wujud dari kawan SMA Peter yang selalu usil, yaitu Eugene Flash Thompson. Walaupun Eugene Flash Thompson lebih dikenal sebagai atlet hebat semasa SMA, cerita dalam komik menggambarkan bagaimana Flash yang mengagumi Spider-Man kemudian mengikuti jejaknya hingga selanjutnya bergabung sebagai anggota tentara Amerika. Flash kemudian membuktikan kemampuannya sebagai sosok pahlawan dalam berbagai pertempuran yang mengakibatkan dia kehilangan kedua kakinya. Meski demikian, keberaniannya menjadikan Flash terpilih sebagai kandidat utama dalam program Venom yang dibuat oleh tentara Amerika dengan menggunakan alien symbiote. Flash dihadiahi sepasang kaki baru dan menjelma menjadi tentara super yang dikenal dengan nama Agent Venom. Selama ini kita baru disajikan kisah Spidey bertempur melawan Venom di layar lebar ya. Namun yang masih kita tunggu adalah kolaborasi Spidey dengan Agent Venom dalam memerangi kejahatan seperti dalam versi komik dan serial kartunnya tentunya. Oh iya guys, jika kalian tertarik kisah mengenai Venom, kalian bisa nonton video fakta Venom dari channel Cinema di link deskripsi di bawah ini ya. Carnage. Apa yang akan kita dapatkan dari perpaduan antara sisi gelap Venom dan musuh bebuyutan Batman, Joker? Jawabannya sederhana guys, Carnage. Ketika Eddie Brock harus dipenjara akibat perbuatannya, Venom datang untuk membebaskannya dengan cara menjebol penjara. Venom pun kemudian bersatu dengan teman satu sel Eddie yang juga merupakan pembunuh berantai bernama Cletus Kasady yang mengakibatkan lahirnya sosok monster yang menjadi mimpi buruk bagi semua orang bernama Carnage. Selama bertahun-tahun, Carnage membuktikan bahwa dirinya cukup tangguh dan haus darah demi menaklukkan X-Men, Avengers, Spider-Man, dan tentu saja Venom sendiri. Sekuat-kuatnya Venom yang mampu membuat Spider-Man babak belur, Venom harus menerima kenyataan bahwa ia hanyalah merupakan sosok pecundang bagi Carnage. Hanya Carnage inilah yang mampu memaksa Peter Parker dan Eddie Brock bersatu untuk melawannya. Perseteruan antara Carnage dan Venom sendiri menjadi kisah yang legendaris guys. Seperti dalam serial kartunnya, Spider-Man, Venom, dan Carnage bertarung satu sama lain dalam satu scene. Nah, kalau ini ditayangkan di layar lebar, tentunya super duper keren kan? Yap, itulah tadi 5 kisah Spider-Man yang ingin kita lihat di layar lebar. Jika ada pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.